Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan saya Almas Sulaiman, teman saya Nur Hidayat, dan Wahyu Safrizal. Di sini kami akan mengerjakan tugas proyek akhir dasar pemrograman, yaitu aplikasi olah kata dan olah angka. Ya, selanjutnya ini kurang lebih spesifikasinya. Nah, spesifikasi ini nanti akan kita jelaskan sekalian menunjukkan codingan atau programnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang membuat rencana kerja pelaksanaan tugas yang terdiri dari kegiatan dan peak-nya dan timeline. Ya, kurang lebih seperti ini laporannya. Di sini ada judul dan subjudulnya. Tetapi di sini saya hanya fokus untuk membahas rencana kerja pelaksanaan tugas yang terdiri dari kegiatan dan peak-nya dan timeline. Jadi di sini kita scroll saja ke bawah. Nah, di sini saya akan membahas sedikit tentang bab 3 pembahasannya. Jadi ini adalah rencana kerja kami atau timeline. Kurang lebih timelinenya seperti ini. Kita memulai proyek ini atau memulai kerja kelompoknya itu dari Ahad tanggal 1 Januari 2023. Ini waktunya, lalu ada keterangan apa yang kita kerjakan, lalu ini oleh siapa dikerjakannya. Contoh yang pertama, pembuatan grup kelompok. Kami membuat grup kelompok di sini melalui WA group. Setelah itu saya nge-share materinya. Setelah itu kita berdiskusi. Dilanjut, saya berinisiatif membuat proses login, user anchors, katars, dan alerts. Ini pun dibantu dengan kawan-kawan saya ketika kami berkumpul atau berdiskusi lanjut di Discord. Setelah itu, Wahyu Safrizal membuat dan menginvite Discord server. Initial commit GitHub, menambahkan menu. Selanjutnya, saya menambahkan panduan. Lalu Nur Hidayat menambahkan proses menu, menambahkan semua proses, lalu menambahkan proses angka. Lalu saya menambahkan proses kata, lalu membuat flowchart dari aplikasi ini. Dilanjut, Wahyu Safrizal mengupdate logic, lalu Nur Hidayat clean code. Setelah itu kami berdiskusi kembali. Lalu saya dan Nur Hidayat membuat laporan. Setelah laporannya terstruktur, saya membagi tugas record video, yaitu Nur Hidayat sebagai user katars, Wahyu Safrizal sebagai user anchors, dan saya sendiri Almas Sulaiman sebagai user alerts. Setelah itu, membuat rekaman video yang penjelasan login. Lalu membuat rekaman video juga penjelasan katars. Lalu mengedit video project tahap pertama. Setelah itu, membuat rekaman video penjelasan anchors. Lalu membuat rekaman video penjelasan alerts. Setelah itu mengedit video project tahap kedua. Selanjutnya menambahkan dokumentasi laporan. Dilanjut, membuat rekaman video untuk video ini, yaitu video tentang tugas. Dan setelah ini, maka saya akan mengedit video ini hingga selesai, yaitu mengedit video project tahap ketiga atau tahap paling terakhir. Setelah selesai mengedit video project tahap akhir, maka kami akan mengumpulkannya, yang akan kami kirimkan masing-masing. Selanjutnya, ini adalah algoritma atau flowchart. Kurang lebih seperti ini. Dilanjut, di sini ada bab 4, yaitu dokumentasi. Di sini karena kami berdiskusi melalui Discord, maka tampilannya seperti ini, dokumentasi diskusi dan pembuatan aplikasi pada software Discord. Ya, kurang lebih seperti ini tampilannya. Ya, selanjutnya di sini kita akan menampilkan penjelasan pada aplikasinya. Di sini saya akan menjelaskan tentang login ya. Jadi di program kami itu ada sistem login. Di sini kami memasukkan beberapa library dari stdio, string, function. Ini function kata untuk memanggil kata ya, untuk memanggil function kata. Lalu angka untuk memanggil function angka. Setelah itu menu angka untuk memanggil menu angka. Lalu menu kata untuk memanggil menu kata.
dan menu semua untuk memanggil menu semua ya di menu ini. Selanjutnya, karena ini adalah aplikasi yang mempunyai role, maka kami berinisiatif untuk membuatkan login ya, seperti login ketika kalian mempunyai suatu akun. Di sini tentu role-nya itu adalah yang pertama ada katars, yaitu untuk mengolah kata. Lalu ada angkars untuk mengolah angka, dan ada alers untuk mengolah kata atau katars dan angka atau angkars. Jadi alers ini bisa menggunakan kedua aplikasi atau kedua role tadi. Maka di sini kami memasukkan char username dengan panjang arraynya 10, lalu passnya juga 10. Setelah itu ada void red pass char. Ini untuk menghidden si passwordnya. Setelah itu di void main. Di void main yang pertama kita menampilkan masukkan username Anda dan disimpan di username. Lalu setelah kita menginput username, maka akan menampilkan masukkan password Anda. Dan passwordnya ini disimpan di red pass ya, yang ini tadi. Dengan caranya itu, karakternya itu bintang untuk menghidden atau menyembunyikan password dari setiap username. Selanjutnya di sini saya memasukkan if jika username-nya itu Dayat dan passwordnya itu katars, maka akan menampilkan menu katars. Menu katars ini nanti akan dijelaskan oleh Nur Hidayat, lalu return. Tetapi jika username-nya Wahyu, lalu passnya angkars, maka akan menampilkan menu angka. Fungsi menu angka ini akan dijelaskan oleh Wahyu nanti. Setelah itu, jika username-nya Alma, saya sendiri, lalu passnya alers, maka akan menampilkan menu all atau menu semua, yang nanti akan saya jelaskan juga. Tetapi jika tidak dari ketiganya, maka akan menampilkan username atau password yang Anda masukkan salah dan kembali ke login, yaitu login ini. Ya. Selanjutnya, di sini ada void login, menampilkan line baru, lalu ke main. Ini adalah function atau subprogram. Lalu di sini ada void red pass dengan char, lalu ditambahkan pointer temporary atau temp dengan key-nya 0 dan indeks 0. Untuk melakukan key get, ini tuh untuk menyimpan karakter yang ditekan ke dalam variabel key. Selanjutnya ada switch key. Lalu case 0. 0 adalah kode awal untuk tombol function key seperti F1, F2, dan seterusnya. Misalkan jika tombol F1 ditekan, maka fungsi get akan mengembalikan nilai 0 dan menyimpan sebuah kode yang menandakan tombol F1 ditekan ke buffer. Lalu ada case 224. 224 adalah kode untuk tombol panah, home, page up, page down, end, dan lain-lain. Misalkan jika tombol panah ditekan, fungsi get akan mengembalikan nilai 224 dan menyimpan sebuah kode yang menandakan tombol yang ditekan ke buffer. Selanjutnya, fungsi get di sini digunakan untuk membersihkan buffer. Lalu break. Jika tombol backspace ditekan, maka mundurkan kursor satu langkah. Ini. Jika indeks lebih dari 0, indeksnya akan berkurang 1. Kurangi indeks temp sebesar 1. Lalu, set temp dengan variabel indeks menjadi 0 atau 0. Lalu, mundurkan kursor satu langkah dan break. Default hanya karakter printable yang dapat ditekan, seperti huruf, angka, dan karakter spesial. Jika key lebih dari 31 dan key kurang dari 127, maka temp dengan indeksnya itu sama dengan key. Simpan karakter ke dalam temp index. Lalu indeks sama dengan
indeks plus 1, naikkan nilai indeks sebesar 1, lalu printf untuk menampilkan bintang. Selanjutnya, while key tidak sama dengan 13. 13 adalah kode ASCII atau ASCII untuk karakter enter. Perulangan akan terus dilakukan sampai tombol enter ditekan. Selanjutnya, menambahkan null di akhir tem yang menandakan akhir dari sebuah string. Tem index sama dengan null. Di sini kita coba untuk menjalankan aplikasinya di login. Kita jalankan. Nah, di sini masukkan username Anda. Kita coba satu persatu account yang sudah kita setting pada sintak di sini. Yang pertama itu adalah untuk Dayat dengan password Katars. Kita tuliskan Dayat, lalu enter, dan passwordnya Katars. Katars. Seperti ini. Passwordnya terhidden ya, dengan fungsi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Di sini kita enter. Maka ketika kita login menggunakan akun Dayat yang role-nya itu Katars, di sini akan menampilkan fitur-fitur olah kata. Yang nanti fitur-fitur ini akan dijelaskan oleh Nur Hidayat. Selanjutnya di sini kita keluar. Lalu ketika keluar, kita kembali ke halaman atau page login. Di sini role yang kedua adalah Wahyu dengan role Angkars. Username-nya Wahyu, passwordnya Angkars. Lalu enter. Maka pada username Wahyu ini atau pada role Angkars, di sini akan menampilkan aplikasi olah angka yang nanti akan dijelaskan oleh Wahyu. Di sini kita keluar. Lalu yang terakhir dengan nama username Alma dan passwordnya Alers, yaitu user yang bisa olah kata atau kataers dan olah angka atau angkaers. Kita coba. Di sini kita masukkan Alma dengan password Alers. Nah, tampilan menu Alers adalah seperti ini. Contoh, ketika kita memilih angka 1, maka akan menampilkan aplikasi olah kata. Dan ketika kita memilih nomor 2 atau olah angka, di sini kita keluar terlebih dahulu. Lalu kita masukkan lagi username-nya Alma, passwordnya Alers. Selanjutnya kita memilih yang nomor 2, olah angka. Maka akan menampilkan aplikasi fitur olah angka. Ya, itu dia di aplikasi pertama ini di halaman login. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Hidayat tentang olah kata atau kataers. Baik, terima kasih untuk Ayah Alma karena sudah menjelaskan dengan sangat jelas. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan function dari kata ya. Pertama-tama kita membuat fungsi hitung huruf. Lalu di sini saya menambahkan variabel char kalimat dan juga integer jumlah karakter. Skip bagian sini. Lalu di sini ada jumlah karakter sama dengan strlen atau strlen dalam kurung kalimat. strlen ini adalah fungsi yang bertipe data integer. Fungsinya adalah untuk menghitung panjang string. Jadi hitung huruf ini kita menggunakan strlen atau fungsi string yang digunakan untuk menghitung panjangnya. Lalu selanjutnya ada juga fungsi ubah huruf. Di sini saya menggunakan integer i sama dengan 0, lalu ada variabel input dengan array 50, lalu ada juga variabel check. Lalu di sini kita menggunakan kondisi while atau perulangan while di mana input array i, c sama dengan input array i, put char dalam kurung topper. Put char ini adalah fungsi dari perpustakaan C ya. Fungsi ini digunakan untuk mengkonversi bahasa C atau bahasa input yang kita masukkan menjadi uppercase ya atau huruf besar semua. Lalu di sini ada increment i atau i++. Lalu ada fungsi selanjutnya yaitu balik huruf.
Di sini saya menggunakan variabel huruf dengan array 100, lalu ada char hasil dengan array 100 juga, lalu integer i, jumlah string, dan jumlah sama dengan 0. Lalu saya memasukkan perulangan yaitu while huruf array jumlah tidak sama dengan /0. Lalu jumlah plus plus. Lalu selanjutnya jumlah string sama dengan jumlah min 1. Fungsi inilah yang akan membalik hurufnya nanti. Lalu saya juga menggunakan perulangan for i sama dengan 0, i kurang dari jumlah, i plus plus. Lalu hasil dari array i sama dengan huruf atau jumlah string. Lalu di sini kita akan jumlah string min. Lalu di sini ada menu kata yang sudah saya buat menggunakan do while, perulangan do while, dan juga switch case. Seperti ini, jika kita menginputkan 1, maka rekursif dari hitung huruf akan dipanggil. Jika kita menginputkan case 2, maka case 2 yang dipanggil variabel fungsinya ya. Baik, kita coba saja di sini. Di sini untuk memanggil dari menu kata itu adalah dengan username Dayat dan juga passwordnya kata. Baik, kita coba dulu. Baik, jika sudah seperti ini, kita jalankan aplikasinya. Dayat, passwordnya adalah Cutters. Nah, selamat datang di aplikasinya. Fitur-fitur olah kata yang disediakan oleh aplikasi ini adalah, kita coba yang pertama dulu yaitu hitung huruf ya. Pilih menunya 1. Nah, ini input stringnya. Misalkan saya memasukkan nama saya sendiri Nur Hidayat. Jika kita hitung manual 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, benar. Lalu selanjutnya kita coba menu yang kedua yaitu ubah huruf. Kita di sini mengubah huruf dari huruf kecil semua menjadi capitalize ya. Misalkan di sini saya masukkan program fundamental. Nah, di sini outputnya akan keluar huruf besar semua ya. Untuk menu selanjutnya yaitu balik kalimat. Misalkan kita memasukkan Dayat ganteng, maka akan dibalik menjadi kaya. Baik, mungkin itu saja dari saya. Materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya Wahyu. Untuk waktu dan tempatnya saya persilahkan. Oke, baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasan untuk function dan angka. Baik, di sini terdapat sebuah function dengan nama konversi angka dengan ada variabel D dengan tipe data long integer, kemudian ada variabel mulai dan D dengan unsigned tipe data long integer. Kemudian di print sebuah wording dengan program bahasa C konversi angka ke biner, kemudian print untuk garis, kemudian ngeprint untuk memasukkan bilangan yang ingin dimasukkan, kemudian scanf dengan variabel D yang didaftarkan di atas, kemudian di print untuk baris baru, kemudian menampilkan print lagi dengan nilai binernya, kemudian menampilkan variabel mulai sama dengan O dalam kurung 2 size of variabel D dikali 8 dikurangi 1. Kemudian dilakukan sebuah perulangan dengan for dengan variabel B sama dengan mulai, dan B lebih dari 0, maka B sama dengan B dibagi 2. Dan if D dan B sama dengan B, maka dia print L. Kemudian else din print 0. Kemudian print F baris baru, kemudian print coding lagi dengan nilai heksadesimalnya D, variabel yang data yang telah diinput di atas. Kemudian terdapat sebuah function faktorial dengan printf menampilkan wording program bahasa C menghitung faktorial, kemudian membuat baris baru, kemudian membuat garis dan 2 baris baru. Kemudian mendaftarkan 3 variabel angka, hasil, dan i dengan tipe data integer. Kemudian print f input angka dan memberikan inputannya dengan variabel angka. Kemudian hasil sama dengan 1. Kemudian dilakukan perulangan
I sama dengan 1 dan I kurang dari sama dengan angka dan I plus dan hasil sama dengan hasil dikali I. Kemudian di print hasil dari angka dan hasil. Kemudian ada sebuah function urut angka dengan wording program bahasa C kombinasi angka dan garis dengan dua baris baru. Kemudian ada beberapa variabel I, J, N, T, dan A dengan jumlah datanya 100. Kemudian dengan tipe data integer, kemudian memprint wording, masukkan banyak data, dan untuk masukkan datanya dengan variabel N yang sudah daftarkan di atas harus integer. Kemudian dilakukan perulangan for dengan I sama dengan 1, dan I kurang dari sama dengan N, dan I++, maka print data $I dan tampilkan A dan indeks yang ada pada hasil inputan tersebut. Kemudian for $I sama dengan 1 dan I kurang dari sama dengan N-1, kemudian I++ dan for J sama dengan N, kemudian J lebih dari sama dengan I plus 1, kemudian J min. Dan if apabila A dengan indeksnya J kurang 1, kemudian apabila lebih dari A dengan indeks J, maka dia akan menampilkan variabel T dengan datanya A dan indeks J kurang 1. Kemudian J indeks J kurang 1, kemudian sama dengan A sama dengan indeks J. Kemudian A indeks J sama dengan T. Kemudian di print mengurutkannya dengan melakukan perulangan for I sama dengan 1 dan I kurang dari sama dengan N dan I++, maka print A dan indeks I. Kemudian dilakukan print untuk kelas baru. Oke, kita coba untuk login. Oke, kita login sebagai Wahyu dengan passwordnya Angkales. Oke, muncul. Kemudian selamat datang di aplikasi DAD-W/D dan W. Kemudian ada fitur-fitur olah angka yang disediakan oleh aplikasi kita. Dan di sini terdapat 3 fungsi, yaitu konversi angka, kemudian faktorial dan urut angka. Oke, kita akan mencoba untuk konversi angka. Kita pilih 1 dan masukkan bilangannya, misalkan 10. Nah, maka heksadesimalnya adalah A. Kemudian jika faktorial, kita masukkan bilangan 3, maka 3 tidak sama dengan 6 karena ini faktorial. Kemudian jika urut angka, kita masukkan 2, kemudian 3. Oh, ini belum menu, sorry. Kita pilih 3, kemudian masukkan banyak data, 2, data 1, kemudian 3, kemudian 4. Nah, maka karena banyak datanya tadi 2, maka dia melakukan perulangan 2 kali dengan indeks 1 dan 2. Maka 3, 4, maka diurutkan menjadi 4 dan 3, 4 karena urutan. Kalau 4, maka dia akan keluar. Oke, mungkin cukup penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya, untuk menu yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Ahmad Sulaiman. Ya, baik. Terima kasih, Mamang Wahyu. Kembali lagi dengan saya, Almas Sulaiman. Sekarang saya akan menjelaskan tentang menu atau role atau akun Alers ya. Jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa pada tab login ini ada 3 user. Yang pertama Katahers, Angkahers, dan Alers. Nah, di sini saya akan membahas tentang yang Alers. Jadi ketika kita login menggunakan akun Alma dengan password Alers, maka akan menampilkan menu all. Di mana kita lihat di sini, menu all ini adalah menu semua, atau kita memanggil void menu all di sini. Jadi di menu all ini ada in menu, integer menu, lalu melakukan ini itu menampilkan menu ya.
menampilkan menu dari user alerts. Di sini kita itu harus menginputkan dari angka 1 sampai ke 3 dan disimpan pada menu. Lalu di sini saya menggunakan switch case dengan menu. Lalu case satunya itu adalah menu katars. Menu katars ini adalah function yang sudah dijelaskan oleh Mamang Dayat, Nur Hidayat. Ini menu katars. Setelah itu break. Lanjut ke case 2. Ketika kita memilih atau menginputkan angka 2, maka akan menampilkan menu angkars. Menu angkars ini adalah function yang sudah dijelaskan oleh Mamang Wahyu. Setelah itu break. Dan ketika kita memilih 3 atau keluar, di case 3 ini akan kembali ke login, lalu break. Dan di sini ada while. Jika menu tidak sama dengan 3, maka akan return kembali. Jadi, ketika kita memilih case 1 akan menampilkan menu katars yang ada di sini, menu katars. Dan ketika kita memilih case 2 atau angka 2, maka akan menampilkan menu angkars, yaitu angkars yang ini. Ini angkars, ini katars. Kurang lebih seperti itu. Sekarang kita coba jalankan program atau aplikasinya. Di sini kita harus login karena di sini saya akan menjalankan menu semua atau user alerts. Maka di sini saya login menggunakan akun Alma, akun saya. Username-nya Alma, passwordnya alerts. Di sini akan menampilkan selamat datang di aplikasi Date with DNW. Fitur-fitur yang disediakan oleh aplikasi. Di sini ada 1 olah kata, 2 olah angka, 3 keluar. Seperti pada menu semua di sini. Contoh, ketika kita memilih angka 1, kita inputkan nomor 1 di sini, maka akan menampilkan fitur-fitur olah kata. Olah kata ini tadi sudah dijelaskan oleh Nur Hidayat. Selanjutnya kita keluar dulu. Lalu kita login lagi. Selanjutnya, kita akan memilih angka 2 untuk olah angka. Maka akan memunculkan fitur olah angka yang sudah dijelaskan oleh Wahyu. Kita keluar lagi. Sekali lagi kita login. Alma, alerts. Dan akan menampilkan menu all ya, yang bisa mengakses olah kata dan olah angka. Di sini kita keluar. Ketika kita keluar atau kita memilih angka 3, maka akan kembali ke halaman login. Seperti ini. Ketika login lagi, kembali ke menu semua atau user yang memiliki akses untuk mengolah kata dan angka. Ya, sekian presentasi kami tentang aplikasi olah kata dan olah angka, yaitu aplikasi Date with DNW. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalam.